paling beruntung hidupnya di dunia ini adalah orang yang hidupnya tetap tersambung dengan Allah. Dia memperhatikan Allah, Allah pun memperhatikan dia. Dia mementingkan Allah, Allah pun mementingkan dia. Dia berkomunikasi dengan Allah, Allah pun berkomunikasi dengannya. Itu orang yang paling beruntung, bahagia, benar, rapi, lurus hidupnya. Siapa mereka ini? Ini nasihat Sayyidina Muhammad Al-Bagir kepada putranya. Nak, kamu kalau pengen hidup kamu bagus, benar, selalulah tersambung dengan Allah SWT. Anaknya tanya, ayah, bagaimana cara saya tersambung dengan Allah? Ibu kalau misalnya gitu nasihat sama anaknya, nak, walaupun kamu sekolah di luar negeri, kita harus tetap berhubungan. Itu maksud ibu apa? Kita harus tetap teleponan, harus tetap WhatsAppan, kan begitu Bu? Nah ini seorang ayah berkata kepada anaknya, nak, kamu dalam hidupmu jangan pernah putus dari Allah, harus tetap tersambung dengan Allah SWT. Anaknya nanya, gimana caranya ya? Kalau sama orang kita ngerti dah caranya, tapi kalau sama Allah ini gimana caranya? Ayahnya bilang, kalau kamu pengen berkomunikasi sama Allah, sholatlah, berdoalah. Kamu kalau lagi doa tuh, ya Allah, pandanglah saya dengan pandangan kasih sayang. Lagi komunikasi apa enggak? Komunikasi sama ya Allah, kasihanilah saya ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi saya, celaka saya ya Allah. Kan begitu? Itu kalau di bahasa Arab kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedikit sekalian saya muliakan, jadi ayahnya bilang, nak, kamu itu selalulah berkomunikasi sama Allah. Anaknya tanya, gimana cara saya berkomunikasi sama Allah? Ayahnya menjawab, kalau kamu pengen kamu berkomunikasi sama Allah, berdoalah, sholatlah. Kita tuh saat sholat, cara kita berkomunikasi sama Allah. Makanya dari awal berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, subhanallah bukratan wa asila. Ya Allah, aku mengagungkanmu seagung-agungnya. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, aku berterima kasih sebanyak-banyaknya padamu ya Allah. Ini wajah-wajah, aku hadapkan diriku yang hina-hina ini kepadamu, Kau ya Allah, Fatirus samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi. Laporan kita menghadapkan diri kepada Allah. Sholat, sholat tuh sarana komunikasi. Makanya Bu, orang kalau nggak sholat putus hubungan sama Allah. Orang kalau tetap jagain sholatnya, insya Allah seapa-apanya masih akan berkemungkinan jadi soleh, jadi solehah. Makanya Bu, hal yang sangat penting
untuk terus-terusan diingatkan kepada anak-anakmu, juga kepada dirimu. Tapi kalau sama ibu-ibu nih, insya Allah sih saya yakin yang hadir-hadir di majelis pasti sholatnya terjaga. Semoga ini bukan hanya husnudzon saya kepadamu, tapi sudah benar-benar Allah jadikan dirimu orang yang menjaga sholat. Sebab Nabi Muhammad menjadikan sholat itu tiangnya agama bagi diri kita. Siapa yang sholatnya benar, agamanya lurus, tegak. Siapa yang sholatnya rusak, agamanya juga akan rusak, akan hancur. Jadi sekalian, kalau pesen sama anak, gak usah banyak-banyak bu, ntar anak lupa. Ibu kalau pesen 2 aja. Nak, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholawat. Sebab orang kalau tinggal sholat putus hubungan sama Allah, kalau tinggal sholawat putus hubungan sama Rasulullah. Kita harus jaga hubungan kita sama Allah dengan sholat. Kita mesti jaga hubungan kita sama Nabi Muhammad dengan sholawat. Jangan tinggal sholat. Undangan tuh dari Allah sholat itu. Ada panggilannya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan. Diundang semua orang Islam. Tapi yang hadir hanya yang ditentukan untuk datang. Makanya sering saya sampaikan, Bu, sering saya sampaikan, ketika seseorang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk menghadap kepada Allah. Ketika orang nggak sholat, ketika orang meninggalkan sholatnya, bukan karena dia nggak mau sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat. Aku nggak mau sholat, males. Aku nggak mau sholat, berat. Aku nggak sholat nih ya, tapi aku tetap baik. Ini aneh nih kalau ada orang ngomong kayak begitu. Dia tuh orangnya nggak sholat tapi dia baik. Baik versi siapa? Baik menurut siapa? Kalau menurut saya, teman-teman saya sekalian, orang yang ninggalin Allah nggak ada kebaikan darinya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kita. Betul nggak? Makanya buat adik-adik nih yang belum nikah, dek, jangan mau nikah sama orang nggak sholat. Allah aja dia tinggalin, dek, apalagi kamu. Buat para janda, kalau kamu dilamar sama laki-laki nggak sholat, jangan hanya kamu lihat, ih mobilnya bagus, ih rumahnya besar, terus kamu terima lamarannya. Orang kalau ninggal sholat, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Kamu jangan bilang, tapi dia bilang dia tak mampu hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin aja. Selagi masih ada cintanya, dia tidak meninggalkanmu. Tapi kalau cintanya udah habis, cintanya hilang, tinggal dari yang asalnya kamu dicintai, gantian kamu dimonyet-monyetin sama dia. Jangan mau nikah sama orang nggak sholat. Ustazah udah terlanjur suami saya nggak sholat.
tinggalin boleh, jangan. Kalau udah terlanjur sih nggak boleh begitu. Kalau udah terlanjur, saudariku sekalian, ingat gini nih. Sholatnya suamimu nggak akan jadi hisab bagimu. Masing-masing. Hisaban kita tuh sendiri-sendiri. Istri dihisab atas perbuatannya kepada suami. Suaminya dihisab atas perbuatan dirinya dan juga ibadah istrinya. Makanya kalau ada istri nggak sholat, suami ikut nanggung dosa. Ikut dosa, bukan berarti istrinya jadi nggak dosa, tapi ikut menanggung dosa. Kalau istri nggak sholat, kalau suami nggak sholat, dia sendirian bu yang berdosa, kamu enggak. Ustazah, gimana ya caranya bangunin suami saya sholat subuh? Susah banget Ustazah. Lah kamu yang punya suami nanya sama saya. Boleh nggak Ustazah saya siram air? Untung yang jadi Ustazah bukan kamu. Kalau ada suami nggak bangun-bangun juga nih buat sholat subuh, apa yang mesti kita lakukan? Biarin, kita bangunin sekali, 2 kali. Tapi kalau dia nggak sholat juga, tinggalin sholatlah kamu. Kamu sholat, dia nggak sholat. Kenapa gitu? Boleh nggak kalau saya marah-marah, ngomel-ngomel? Sekarang gini loh, suami nggak sholat tuh kamu nggak ikut dapat dosa, tapi kamu ngomelin suami tuh kamu dosa. Suami nggak sholat kamu nggak dosa, tapi kalau kamu siram air ke suami kamu dosa. Ngapain mengerjakan sesuatu yang membuatmu berdosa untuk resiko yang kamu nggak dosa? Terus dibiarin aja gitu Ustazah, doain. Kalau kamu punya suami nggak sholat, apalagi anak-anak kamu udah besar-besar, doain, kesian. Bu, saya sih ngelihat orang nggak sholat tuh kesian. Kapan lagi ada waktunya kita berbisik lirih ke bumi dan suara kita didengar sampai ke arsy? Kapan lagi kita bisa merasa dekat, lekat dengan pencipta kita lebih daripada saat kita sholat? Nabi Muhammad sampai bilang, "Aqrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid, fa'akthiru fiha du'a faqamin an yustajabalah." Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka berdoalah di saat sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka belajar buat lebih menjaga sholat kita. Insya sholat, jika kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, berdoalah. Orang yang bagus sholatnya bakalan bagus hidupnya. Saya nggak lagi doa, gak usah diaminkan. Saya cuma mau bilang, orang kalau sholatnya bagus, hidupnya bakalan bagus. Amin lagi. Semoga Allah memperbaiki sholat-sholat kita. Itu baru doa. Orang kalau bagus sholatnya, pasti bakalan bagus hidupnya, Bu.
Sebagaimana orang kalau sholatnya berantakan, sangat sulit untuk memperbaiki kehidupan. Ini hal pertama yang harus kita perbaiki. Kita mau benerin hidup nih, hal penting untuk kita perbaiki adalah perbaiki sholat. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ingin berbincang dengan Allah, sholatlah. Jangan tinggal sholat. Sampai ketika datang seseorang, dia mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna jariyati sarakat mali." Saya punya budak wahai Rasul, perempuan. Budak perempuan, dia suka ngambilin duit saya, suka lumayanan. Ntar disuruh belanja, ada duit kembaliannya nggak dibalikin. Ini dia ngaduin budaknya ya. Kalau sekarang suami-suami ini kalau ngaduin istrinya pada begitu. Kalau dia bilang buat bayar listrik berapa? Sebenarnya 300 dinaikin jadi 500. Itu bayar listrik apa top up? Siapa yang suka kayak begitu? Inna jariyati sarakat mali, wahai Rasul. Kata Nabi nih, Ustazah kalau kayak gitu boleh apa nggak boleh sih? Ya nggak boleh kalau bohong. Jadi kamu mesti bener aja, mesti yang bener, yang jujur. Biar yang kamu dapet tuh halal. Gitu kan? Bayar listrik berapa? Sebenarnya 300, tapi kamu bayar melalui saya, ada biaya admin. Kalau enggak ya kamu bayar-bayar sendiri dah. Oh, dia repot kan nyuruh kita bayar, ada biaya tambahannya. Sehingga sekalian, dia bilang, budak saya nih Rasul, suka ngambilan duit saya yang kecil-kecil suka diambilin gitu sama dia. Nabi nanya, dia tuh seli, dia sholat apa nggak sholat? Seli ya Rasulullah. Dia tuh seli, dia sholat, nggak tinggal sholatnya. Kata Nabi Muhammad, salatuhu satanhahu anil fahsya'i wal munkar. Salatnya kalau dia jaga, salatnya kalau dia jaga. Nih Bu, nih salat nih, sifatnya salat. Walaupun khusyuknya kurang, tapi asal jaga aja. Tiap waktu salat dia salat, tiap waktu salat dia salat, tiap waktu salat dia salat. Apalagi kalau dia jaga salatnya dengan berjamaah. Allah bilang, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat akan menjaga seseorang. Sungguhnya salat akan menjaga seseorang dari kemungkaran dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Salat akan menjaga seseorang, mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya ini saya yakin, ibu-ibu sholat? Sholat kan? Sholat. Saya tanya, ibu-ibu pernah bunuh orang? Gak pernah. Sholatmu mencegahmu dari membunuh. Ibu sholat? Ibu-ibu pernah judi? Nah kan? Sholat ibu sudah mencegah ibu dari perbuatan judi. Ibu sholat? Apakah ibu melakukan praktek sihir? Enggak. Nyantet orang, cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak kan? Sholatmu sudah mencegahmu dari sihir. Sholatmu mencegahmu. Ada di sini ibu-ibu yang suka mabok? Enggak. Sholatmu sudah mencegahmu dari hal itu. Paling maboknya perjalanan ibu ya. Ibu cuman maboknya bisa dicegah dengan antimo. Tapi ibu saya tanya, ibu sholat? Ibu ngomongin orang? Ibu sholat? Ibu
Ibu pernah bohong? Sholatmu sudah mencegahmu dari dosa-dosa besar, tapi ternyata sholatmu belum bisa mencegah dari perbuatan dosa-dosa. Itu. Terus gimana dong Ustazah kalau kayak gitu? Dibenerin lagi sholatnya, dirapikan lagi sholatnya, sholatmu akan mencegahmu dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Semakin bagus sholatnya, pasti akan semakin bagus hidup seseorang. Sholatnya udah tambah rapi, lama-lama gak bisa bohong. Sholatnya tambah lebih rapi, lama-lama gak bisa marah-marah, ngomel-ngomel sama suami. Sholatnya tambah rapi, lama-lama nggak bisa marah-marahin anak. Tuh sholatnya sudah mampu mencegah seseorang. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, sang ayah berkata lagi, kalau kamu kepengen kamu berbincang sama Allah, sholatlah, berdoalah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbincang denganmu, bukalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, di sana terdapat jawaban Allah, firman Allah yang tertuju kepadamu. Tapi memang Quran itu dibaca, difahami hanya oleh orang yang mengerti ilmunya. Quran itu kayak lautan. Lautan tuh bisa dinikmati siapapun. Tapi jangan main-main. Kalau kamu bisa berenang, bolehlah kamu jadi nelayan. Ya kan begitu? Kalau kamu bahkan gak bisa berenang mau jadi nelayan, ya tenggelam. Kalau kamu cuman bisa berenang aja, jangan jadi penyelam. Sebab penyelam perlu skill yang lebih besar, tahan nafas dan lain sebagainya. Ada ilmunya. Buat bisa dapetin ikan, kamu bisa jadi nelayan. Tapi buat bisa dapetin mutiara di dasar lautan, kamu harus menjadi seorang penyelam. Kalau kamu bahkan gak ngerti caranya menyelam, kamu gak ngerti caranya berenang, jangan coba-coba jadi penyelam atau bahkan sekedar jadi nelayan. Melainkan jadilah penikmat senja yang duduk di tepi pantai untuk melihat pemandangan indah saat sore hari. Gak apa-apa kamu bawa teh di termos, ya kan? Bawa cemilan-cemilan, tempe goreng, tahu goreng pakai cabai. Duduk di tepi pantai, liatin matahari kembali ke peraduan. Cantik sekali. Al-Quran tuh persis kayak lautan. Yang gak ngerti ilmunya jangan coba-coba mentafsirkan Al-Quran, apalagi mengajarkannya. Kamu gak paham, jangan coba-coba melakukan itu. Ustazah, saya mah ngajarin ngaji buat anak-anak kecil, ya udah cukup gitu aja. Gak usah coba tafsirin Quran. Sari tilawahnya doang, Ustazah dibaca doang. Ya kalau dibaca doang mah gak apa-apa. Tapi kalau kau berusaha menerangkan, takutnya malah justru jadi salah-salah. Ada ilmunya, Bu. Lebih rumit daripada ilmu menyelami lautan. Panjang masanya. Saya belajar ilmu Al-Quran lebih dari 12 tahun. Segitunya ibu-ibu saudaraku sekalian, tidak gampang untuk menerangkan Al-Quran, melainkan dengan kita mempelajarinya lebih dulu, menyampaikan tafsir dari para ulama-ulama yang memang sudah menyampaikan tafsirnya di dalam kitab-kitab mereka. Gitu. Tapi Al-Quran memang
berisi banyak sekali ilmu pengetahuan, termasuk tentang kita perempuan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya buat kajian bersama teman-teman dari Jepang, kalau saya nggak salah ingat. Mereka ada satu pertanyaan, Ustazah, ada beberapa orang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan untuk di zaman sekarang ini. Apa pandangan Ustazah tentang hal itu? Saya bilang, yang bikin Al-Quran atau Al-Quran itu berisi firman dari Allah yang menciptakan alam semesta. Selagi alam semesta ini masih berada dalam kendali Allah, Al-Quran akan selalu pas dengan penghuninya, sebab yang menurunkan Al-Quran dialah pula yang menciptakan umat manusia dan segala zaman. Betul gak? Kamu ciptaan siapa? Anakmu ciptaan siapa? Al-Quran firmannya? Ya pasti bakalan cocok sampai kapanpun juga. Gak ada ceritanya Al-Quran udah gak cocok lagi. Ada pertanyaan lagi, Ustazah, Al-Quran itu banyak sekali mendiskriminasikan kaum wanita. Saya bilangnya mustahil kayak begitu. Kalau kamu merasa ada ayat Al-Quran mendiskriminasi, tuh kan? Saya nih Bu belajar bahasa Indonesianya cuman sampai SD. Habisnya itu saya malah lebih banyak belajar bahasa Arab. Saya malah lebih banyak belajar bahasa Al-Quran dan seterusnya, sehingga bahasa-bahasa yang terakhirnya ada sisinya tuh saya suka bingung. Kayak deket gak sih sama demokrasi, koalisi? Mustahil ada ayat Al-Quran yang mendiskriminasikan kaum wanita. Ngomongnya sampai cepet-cepet, takut salah. Kenapa? Sebab yang menurunkan Al-Quran dialah pula yang menciptakan kaum wanita. Tapi Ustazah, contohnya nih ayat tentang warisan. Oh gimana bunyinya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Buat laki-laki 2 kali jatahnya perempuan. Oh iya betul. Kenapa tuh Ustazah? Kayaknya kayak nggak adil gitu buat perempuan. Sebab Allah ingin laki-laki bertanggung jawab. Ini zaman sekarang banyak banget Bu, bapak-bapak tidak bertanggung jawab. Betul? Allah tidak mau itu terjadi. Bapak-bapak itu, para suami, biarkan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya. Makanya sama Allah dikasih. Memang ibu-ibu secara kekuatan badan, secara kekuatan akal pikiran, tuh laki-laki biasanya memang dikasih lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Nih ibu-ibu nih yang emansipasi, lagi nih. Emansipasi wanita gitu kan. Emang ibu mau ngangkat galon? Emang ibu mau ngangkat beras 50 kilo? Oh enggak gitu kan. Emang ibu mau tuh benerin genteng waktu bocor? Kita akan suruh orang laki-laki. Dan memang mereka memang punya kelebihan-kelebihan daripada kaum wanita dalam hal kekuatan fisik dan lain sebagainya. Saya bilang kamu gak baca tuh dalam Al-Quran, berisi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentang bagaimana seharusnya laki-laki berbuat baik pada kaum perempuan. Nih Bu nih, saya kalau baca Al-Quran, saya suka kegeeran gitu. Ya Allah, Allah baik banget ya. Ada ayat saya baca gini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Pergaulilah istri kalian dengan baik. Yang baik-baik sama istri. Bu, itu saya dengernya kayak permintaan bapak saya kepada suami saya. Betul nggak? Yang baik ya sama istrinya. Awas loh, yang baik sama istrinya. Betul apa nggak? Terus Allah tambahin lagi, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullah. Kurang baik apa Allah, Bu, sama kita kaum perempuan? Sampai Allah pesan sama para suami-suami kita yang baik sama kita. Tapi saya nggak seneng sama dia ya Allah. Tapi saya terlanjur terjebak hidup bersamanya. Jangan. Wa in karihtumuhunna. Jika bahkan kamu gak demen sama dia sekalipun, gak seneng sama dia sekalipun, benci sekalipun sama dia, tetaplah berbuat baik padanya. Asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Seringkali kamu paksain berbuat baik padanya, Allah akan kasih kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Itu kayak bapaknya seorang perempuan yang sangat sayang, gitu ya, bilang sama mertuanya, udah deh nak, yang baik-baik aja sama anak saya, sama istri kamu. Tapi saya nggak demen pak sama dia. Udah tenang, nggak apa-apa, kamu tetap baik aja deh. Nanti ya urusan rezeki kamu akan saya urusin. Nanti ya perusahaan tuh akan saya kasih nama kamu. Nanti ya mobil kamu akan saya kasih. Nanti ya kamu akan saya. Kayak gitu Allah kepada hamba-hambanya, para laki-laki di atas muka bumi ini, umat Islam. Halo panitia, halo. Berisik amat sih. Ini yang ribut malah panitianya ya Bu ya. Panitia itu melancarkan acara, bukan malah mengganggu acara. Ayo bismillah. Bismillah. Karena kalau berbicara ini perlu konsentrasi, dan bicara itu, konsentrasi itu perlu ketenangan. Tolong bantu saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kita membacanya dengan penuh ilmu, kita akan mendapati bahwa ayat Al-Quran penuh berisi dengan cinta kasih Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, bacalah, sholatlah dan berdoalah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Tapi kita tidak bisa memahami Al-Quran, kita tidak bisa mengerjakan sholat kecuali dengan ada yang mengajarkannya. Untuk itulah kita perlu tali kedua untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Dari mana kita ngerti sholat kalau bukan dari Nabi Muhammad? Dari mana kita ngerti caranya berdoa kalau nggak diajarin sama Nabi Muhammad? Makanya Bu, ketika ada orang lagi sakit banget, ditengokin sama Nabi Muhammad, terus dia bilang, Rasul doain dong saya biar cepet mati. Sama Nabi Muhammad bilang, jangan begitu. Kamu kalau harus berdoa karena nggak tahan lagi sama sakit, mudah dalam keadaan husnul, perlu diajarin sama Nabi kita Muhammad alaihissalam. Itu sebabnya Bu, orang tuh yang paling bener hidupnya yang paling dekat sama Nabi Muhammad.
Karena Nabi tuh udah ngajarin semua-muanya. Dan ini ajaran agama Islam, ibu-ibu sekalian, nggak ada yang lebih indah daripada itu. Nabi ngajarin kita bukan hanya tentang cara menjalani kehidupan, cara berbuat baik, cara bersedekah, cara sholat, sampai cara potong kuku diajarin sama Nabi Muhammad. Ibu udah tahu? Kalau ibu bilang tahu, diamalin apa enggak? Kalau ibu bilang enggak tahu, kemana aja dari dulu-dulu? Ibu kalau potong kuku tuh bu, mulai dari tangan kanan, telunjuk, habis itu ke tengah, habis itu ke jari manis, habis itu ke kelingking, habis itu ke jempol. Nah habisnya itu begini nih, secara berurutan, yaitu dari kelingking ke jari manis, ke jari tengah, ke jari telunjuk, ke jempol. Atau cara yang kedua, telunjuk tadi tuh kanan, tengah, jari manis, jari kelingking, jempolnya entaran. Kesini dulu nih, ke kelingking ya, dari kelingking tadi tuh ke kelingking gitu ya, terus sampai ke jempol. Baru abisnya jempol ditutup lagi pakai jempol, kayak orang lagi bikin lingkaran. Diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Terus diajarin lagi sama Nabi, kalau potong kuku tuh jangan gegarukan, jangan makan sebelum cuci tangan. Sampai segitunya Nabi Muhammad SAW ngajarin. Segala macam hal diajarin sama Nabi bu, sampai urusan kalau kamu udah bikin kopi, tahu-tahu ada lalat hidup nih, jelek, masuk ke dalam kopimu, sementara kamu mau bikin lagi kopinya udah kehabisan, ibu ya, atau gulanya yang habis, ya udah sayang banget nih, si lalatnya juga ternyata belum mati, misalnya gitu kan. Nah, gimana nih caranya nih? Jangan kamu ambil lalatnya kemudian kamu buang gitu aja. Jangan, kata Nabi Muhammad, tenggelamin di sayap satunya. Coba nih, memastikan kepadamu betapa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan kepada kita segala macam hal dalam kehidupan. Ajaran yang sangat indah. Sampai diajarin kalau lalat masuk dalam minuman kamu, kata Nabi Muhammad, kalau kamu mau tetap meminumnya boleh, tapi tenggelamin dulu sayap satunya. Dia masuk pasti dengan satu sayap, ibu-ibu sekalian. Kata Nabi, fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhar dawa. Tenggelamin di sayap satunya lagi. Set, tenggelamin, habis itu buang. Jangan kemudian kamu camil. Sayang nih masih ada sisa kopinya, jangan buang ya. Habis itu boleh tuh kamu minum airnya, silahkan diminum airnya, nggak akan berbahaya. Sebab kata Nabi, di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Diselidikin bu, ini kan zaman sekarang kan laboratorium udah canggih-canggih. Ternyata dua-duanya ada racun, dua-duanya ada penyakit, nggak ada obatnya. Tapi Nabi Muhammad bilangnya kayak begitu. Mereka pun mencobanya di minuman. Ternyata subhanallah, subhanallah, racun yang satu menyembuhkan racun yang lainnya. Nabi kalau ngomong nggak akan pernah salah. Sebab semua ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Karenanya bu, orang kalau hidupnya pengen bener nih mesti terhubung terus sama Allah. Nah buat terhubung sama Allah kita mesti ngikutin jalannya Nabi besar Muhammad. Ikutin sunnah-sunnahnya Nabi, cara hidupnya Nabi, cara bicaranya Nabi, cara makannya Nabi, cara tidurnya Nabi. Bener semua tuh.
bener semua. Orang kalau ngikutin jalan hidup Nabi, ya Allah Bu, hidupnya terarah, hidupnya bagus. Tapi kan sunnah Nabi banyak ustazah, sunnah Nabi kan besar-besar. Saya putus asa buat ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jangankan kita, ulama-ulama besar sekalipun mustahil bisa mengikuti 100% sunnahnya Nabi Muhammad. Mustahil. Gak ada orang bisa hidup kayak cara hidupnya Nabi Muhammad 100% tuh gak ada Bu. Sebaik apapun orang itu, apalagi yang kayak kita nih Bu. Nabi Muhammad sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Ibu, bengkak telapak kaki gara-gara apa? Asam urat, kolesterol. Boro-boro sholat malam sampai bengkak telapak kaki, tarawih aja ngitung rokaat mulu. Nyarinya masjid yang paling cepat, malah nyarinya masjid yang paling sedikit rokaatnya. Siapa tuh? Insyaallah. Yang di sana 20 tambah 3, yang situ 8 tambah 3. Kayaknya kalau ada masjid yang bikin traweh 2 rakaat, orang-orang Bekasi bakalan ikut yang itu kayaknya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, Nabi sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Mustahil buat kita ikutin Bu, mustahil. Nabi hatinya tidak pernah menyimpan kebencian terhadap siapapun. Mustahil kita bisa ngikutin. Pasti ada aja rasa kesel sama orang, rasa sebel sama orang, kan begitu. Maka kalau saya bilang bahwa kita mesti ngikutin jalan hidupnya Nabi, yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, yang kita masih bisa ngikutinnya. Sekedar masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki, masuk kamar mandi kaki, keluarnya kaki. Kalau makan sambil duduk, pegang makanan dengan tangan, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hal-hal yang seperti ini nih, hal-hal kecil. Kayak tadi tuh yang saya sampaikan tentang cara potong kuku. Cara potong kuku mau kayak gimana juga kepotong semua Bu. Nah, daripada kamu potong kuku gak dapat pahala, kan mendingan potong kuku pakai pahala. Enak sama-sama potong kukunya, sama-sama kukunya jadi pendeknya. Kenapa kita gak mau dapat pahala? Cara minum, nah ini kebetulan saya haus. Pegang minuman pakai tangan, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali tegukan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Enggak hafal. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Enggak hafal, ya tahu saya. Kayaknya kalau urusannya ngajarin doa ini nih sampai maghrib nih. Ya Allah, terima kasih Engkau telah jadikan air ini tawar dan mudah kami dapatkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan tidak menjadikan air ini asin ataupun susah kami dapatkan disebabkan karena dosa-dosa kami. Katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, siapa yang minum dengan adab-adab yang tadi telah saya sampaikan, minumnya duduk, minumnya pakai tangan kanan, minumnya 3 kali tegukan, tidak bernafas di dalam air. Jadi salah tuh kalau minum glok-glok-glok-glok, kan gitu kan? Kalau minumnya glok-glok kan nafas keluar masuk, itu nggak bagus.
Minumnya 3 kali tegukan, tidak bernafas di dalam air. Setiap tegukan diawali dengan bismillah. Atau kalau mau panjang bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan doa seperti yang tadi. Doanya harus yang seperti yang tadi. Ustazah cukup kalau doanya baca alhamdulillah doang? Boleh aja, tapi nggak dapat fadilah yang akan saya sampaikan. Siapa yang minum dengan adab-adab yang telah tadi saya sampaikan, diakhiri dengan doa yang tadi telah saya sampaikan, saudara sekalian, kata Nabi Muhammad, Allah tidak akan mentakdirkan dirimu berbuat dosa selagi air tersebut ada dalam badanmu. Selama kamu minum, dosa berguguran dari dirimu. Selama air itu ada dalam tubuhmu, kamu tidak akan ditakdirkan berbuat dosa. Enak bener jadi orang Islam. Ustazah, kok saya baru tahu ya ilmu ini? Nah, kamu gak ngaji. Ngaji dong. Kalau ngaji diajarin, kan begitu? Ngikutin ajarannya Nabi Muhammad, gak ada yang pernah keliru, Bu. Enak semua, bagus semua. Ibu, saya ceritain. Saya ada dapetin hadisnya Nabi di masa saya sekolah dulu di Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Saya mondok tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair 3 tahun. Ada hadis yang berbunyi, saya mondok 12 tahun, Bu, di Darul Lughah wa Da'wah, Bangil, Pasuruan, tempatnya Habib Hasan Baharun, hampir 5 tahun. Habis itu di Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, tempatnya Kiai Haji Ahmad Saidi 1/2 tahun. Habis itu di Al-Anwar, Sarang, Rembang, tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair 3 tahun. Habis itu Darul Zahra, Tarim, Hadramaut Yaman, tempatnya Habib Umar bin Hafid selama 4,5 tahun. Ibu-ibu sekalian, selama saya di Sarang 3 tahun, saya di awal-awal belajar dapat ada hadis diajarkan, bunyinya, man sallal fajr bi alam wa alam lam yusibhu dzakal yaum alam. Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, namanya sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, sesudah adzan subuh, sebelum mengerjakan sholat fardu subuh, qobliyah subuh. Ibu boleh niat usolli sunnata qobliyatal subuh misalnya gitu, atau ibu bisa niat usolli sunnatal fajar rakaatain lillahi ta'ala. Kemudian dia membaca rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam taro. Siapa yang sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasyrah rakaat pertama, alam taro rakaat yang kedua, lam yusibu dzalikal yaum alam, dia nggak akan terkena rasa sakit sepanjang hari tersebut. Panjang hari sampai maghrib, nggak bakalan sakit, nggak bakalan ngerasa sakit. Ibu-ibu sekalian, saya, Bu, ngamalin itu selama 3 tahun. Ibu-ibu sekalian, nggak pernah bolos sekolah karena sakit. Karena sesakit apapun saya di waktu malam, subuh saya sholat baca itu, paginya hilang sakit saya, terdatang lagi malam lagi. Siangnya tuh selalu aman dan gak ada sakitnya gitu. Subhanallah, kebenaran hadisnya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun gak pernah cuti, gak pernah libur karena sakit, kecuali ketika saya sedang dalam keadaan menstruasi. Saya gak bisa sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasyrah dan alam taro. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ngajarin semuanya. Enak orang tuh kalau hidupnya dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Ini saya mau ajarin nih, ibu-ibu pasti senang nih, dengerin nih. Ada orang ngadu sama Nabi Muhammad Rasul, utang saya banyak, rezeki saya seret Rasul, saya mesti gimana dong Rasul? Usaha ini gagal, usaha itu gagal, seret mulu, susah hidup saya nih Rasulullah. Ama Nabi diajarin, Bu, idza dakhala baitak, kalau kamu masuk rumah, fasallim ala ahli, ucapkanlah salam terlebih dahulu.
Ini tambah jarang nih sekarang. Orang masuk rumah masuk-masuk aja nih. Dulu sih awal-awal tuh zaman saya kecil kayak rata-rata gitu diajarin di sekolah-sekolah madrasah. Jadi kalau pulang dari sekolah tuh Assalamualaikum. Kan gitu tuh. Sekarang nggak tambah jarang orang masuk rumah baca ucap salam. Coba deh perhatiin deh. Perhatiin. Anak-anak zaman sekarang pada nggak diajarin kayaknya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kata Nabi, kalau kamu masuk rumah ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian thummagra surat al-ikhlas. Kemudian bacalah surat al-ikhlas. Ucap salam, kemudian baca surat al-ikhlas. Assalamualaikum, al-ikhlas, al-ikhlas. Enggak gitu. Salah. Akan tapi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Sekali aja. Kalau saya sekalian juga masuk baca al-ikhlas sama baca ayat kursi. Kenapa gitu? Diajarin juga sama Nabi, Bu. Kalau ibu suka panas dalam rumah, ngelihat suami bawaan pengen marah, ngelihat anak bawaan pengen ngomel, iya, cobain dah masuk rumah baca ayat kursi. Biar kenapa? Biar setannya nggak ikutan masuk. Tuh yang bikin panas rumah setan, Bu. Setan tuh terbuatnya dari api. Maka ibu-ibu jangan mau temenan sama setan. Setannya biar suruh di luar aja, nggak usah ikutan masuk. Caranya dengan tiap masuk rumah baca ayat. Jadi kalau ada anak masuk-masuk ngomel-ngomel marah-marah gitu, bilangin anak keluar lagi. Masuk ucap salam baca ayat kursi. Cepetan. Ituin. Besokannya suami pulang-pulang marah-marah, keluar lagi. Baca surat Al-Ikhlas tiap masuk rumah. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat ini, diamalin, lebek ya Rasulullah. Tiap masuk rumah baca ayat kursi, masuk lagi ke rumah baca ayat kursi, masuk lagi ke rumah ngerjain apa-apaan baca ayat kursi, masuk rumah nggak ada kerjaan keluar lagi, masuk lagi baca ayat kursi. Terus dia amalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Beberapa waktu kemudian datang lagi dia sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sadaqta wa sadaqallah. Wahai Rasul, engkau telah benar, sebab Allah telah benar. Sebab semua ucapan Nabi Muhammad wahyu dari Allah SWT. Kata Nabi, kenapa? Ittasa'at ilayya dunia. Dunia udah jadi lebar buat saya, wahai Rasulullah. Dakhalatid dunya ila baitina wa nahan raghibin. Dunia udah masuk nih ke rumah kami, kayaknya bukan dari pintu aja, dari jendela-jendela juga. Bu marah, mendidih rasanya. Daripada ibu ngomel-ngomel nanti bakalan ibu seselin, ya Bu ya. Mendingan segeralah pergi berwudu. Kalau wudu nggak mempan, mandi. Kalau mandi nggak mempan, rendeman aja dulu. Tertanya sama suaminya, kamu di mana sih? Di bak. Nggak punya kolam renang, berendangnya di bak. Insyaallah. Tapi memang terasa, Bu, terasa. Cobain deh. Udah lagi kesel-kesel sama anak, mendingan wudhu dulu aja. Wudhu dulu. Adem. Memang segala-galanya udah diajarin sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa sih Nabi ngajarin semuanya? Biar kita nggak banyak salahnya dalam hidup. Kalau kita nggak banyak salahnya dalam hidup, insya Allah orang yang yang hidup dalam keadaan baik akan mati dalam keadaan baik. Orang yang matinya baik di akhiratnya bakalan baik. Enak semua itu, Bu.
Tapi kalau hidupmu udah salah-salah, ngikutin ajaran-ajarannya setan, kamu udah nggak akan berada dalam jalan yang benar. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nabrak-nabrak, salah-salah, hidup dalam keadaan tidak baik, sangat mungkin mati dalam keadaan tidak baik. Kalau mati dalam keadaan tidak baik, dalam bahasa Arab istilahnya mati su'ul khotimah. Orang yang mati su'ul khotimah sangat sulit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Jangan putus dari Nabi Muhammad. Ikutin jalan hidupnya Nabi Muhammad. Salah satu dari jalan hidupnya Nabi Muhammad yang gampang banget buat kita ikutin adalah senyum. Coba latihan senyum. Senyum, latihan senyum. Ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang mukmin bernilai. Di wajah ya, bukan di depan kotak infak. Ada kotak infak jalan disenyumin aja. Kata sebelahnya, kok kamu nggak masukin apa-apa sih? Dia nggak tahu hadis Nabi. Apaan? Senyummu adalah sedekah. Jadi senyum doang sama kotak infak. Senyum itu baru dianggap sedekah ketika ada pihak lain yang disenyumin, Bu. Ala wajhi akhikal mu'min, di wajah seorang yang beriman. Senyum ustazah lebar, dianya cemberut aja ustazah. Saya kan sakit hati. Jangan, seharusnya kamu bersyukur. Kenapa gitu? Nabi Muhammad bilang dalam salah satu hadisnya, idza taqal musliman fatasafaha nazalat ilaihi ma sab'ina rahmah. Apabila ada dua orang muslim, laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, bertemu kemudian keduanya berjabat tangan, turun kepada keduanya 70 rahmat. Baginya gimana Rasul, seorang separuh apa gimana nih? Kata Nabi enggak gitu. Akan tetapi tis'ah wasittuna minha liman aktsaruhuma ibtisama. 69 rahmat diborong sama yang paling banyak senyum di antara keduanya. Jadi kalau kamu udah ketemu sama orang, salaman, kamu senyum, dia nggak senyum, yes, 69 saya borong semuanya. Enak bener jadi orang Islam. Enak. Kamu pengen dapat rahmat cuman begitu aja tuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Segala-gala diajarin sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Bu, sekarang masalahnya ustazah, kita kan nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Oh ya, ada satu lagi. Kalau kamu pengen tetap terhubung sama Nabi Muhammad, cara yang keduanya selain dengan kamu mengikuti jalan hidupnya adalah dengan memperbanyak sholawat. Ini ya, ini judulnya nih, cara hidup bener. Orang kalau pengen hidupnya bener harus tersambung sama Allah. Cara tersambung dengan Allah adalah dengan terus berkomunikasi. Kalau kamu kepengen berbicara sama Allah, sholatlah, doalah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbicara padamu, maka bacalah Al-Quran. Sekarang kita nggak bisa ngerti makna Quran, kita nggak bisa ngerti cara sholat, cara doa, kecuali dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kamu harus terhubung dengan Sayyiduna Muhammad. Jangan putus. Gimana caranya? Ikuti jalannya, perbanyaklah sholawat padanya. Itu Bu senjata menurut saya paling kuat. Kita manusia hidup kan pasti ada kesusahan-kesusahan. Ya, Ibu yang saya liatin, kesusahan sebesar apapun, rontok Bu sama sholawat. Udah deh, tenang banget. Kita nih enak banget jadi orang Islam. Makanya yang gak jadi orang Islam tuh
kesian gitu. Kesian. Atau orang Islam yang gak ngerjain agamanya, itu juga kesian. Kesian. Karena orang Islam tuh segala-gala diajarin, segala-gala dikasih tahu, dan enak semuanya ngamalinnya. Salah satunya sholawat. Apapun kesulitanmu dalam hidup, sholawat. Udah, nggak lain, nggak bukan. Ustazah, ini mah ujiannya berat banget tuh Ustazah dalam hidup saya ini Ustazah. Saya nggak sanggup ngadepinnya Ustazah. Saya susah ngadepinnya Ustazah. Saya ajarin nih Bu nih. Saya menyebutnya sholawat darurat. Ini udah banyak banget yang nyobain, banyak banget yang ngamalin, dan berhasil semuanya. Yang ngamalin, yang nyobain berhasil. Tapi ibu kerjainnya hanya kalau ada hal-hal yang emang berat aja Bu. Maksudnya kalau hari-hari gak usah baca gitu Ustazah. Kalau hari-hari baca sholawat yang lain-lain aja. Biar kita punya senjata yang ampuh, bisa kita pakai dalam keadaan-keadaan yang benar-benar darurat gitu, yang benar-benar susah. Ibu mau saya ajarin? Sholawatnya bunyinya gini nih Bu. Allahumma, ikutin deh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Saya ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Sekarang saya baca semuanya, ibu-ibu terus ngikutin ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Pakai wasalim apa enggak Ustaz? Boleh, enggak juga apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam kepada baginda kami Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, qad qaf sama dal, daqat ba panjang, qaf sama ta. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qad qaf sama dal, daqat ba panjang terus qaf sama ta. Hilati ha ya lam ta ya, hilati. Adrikni ya Rasulullah. Adrikni alif dal ra kaf nun panjang ya. Adrikni ya Rasulullah. Artinya ya Allah, sampaikanlah salawat salammu kepada baginda kami Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku, telah buntu jalanku. Artinya saya udah gak ngerti lagi nih mesti ngapain nih. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Adrikni ya Rasulullah, syafaatilah aku wahai Rasulullah. Tolonglah aku, syafaati aku wahai Rasulullah. Minta tolong sama Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad, karena beliau adalah wasilah kita menuju Allah, pintu menuju Allah. Emang Nabi Muhammad bisa Ustazah ngasih kita jalan keluar, solusi dan lain sebagainya gitu?
Nggak bisa Bu, yang bisa Allah. Akan tetapi kalau kita doa nggak pakai wasilah Nabi Muhammad nih, ya kita kan dosanya banyak. Kita kan hamba yang penuh dengan noda-noda, dengan aib, dengan kekurangan. Sholat belum benar, ibadah belum benar. Nah kita makanya pakai Nabi Muhammad sebagai perantara kita, pakai jalan lewat Nabi besar Muhammad. Sebab kalau Nabi Muhammad kita mintain syafaat, nabinya nanti yang akan ngebelain kita, nabi yang akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Sakit, ekonomi lagi sulit, hati lagi sempit, apapun aja Bu masalah ibu, dah solawatan yang banyak. Kalau lagi susah-susah, solawatan yang banyak. Liatin. Tungguin aja sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, subhanallah. Jalan keluar yang begitu indah. Waktunya udah terbatas, saya nggak mau cerita panjang lebar tentang hal ini. Pokoknya percaya aja sama saya. Ya Bu ya, sholawat senjata paling ampuh untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Nah Bu, Nabi Muhammad nggak bisa kita kenali, nggak bisa kita tauin kehidupannya kecuali dengan ada tali ketiganya nih yang nyampe kepada kita, namanya para ulama. Kalau hidup kamu kepengen bener, ikuti, cintai, sayangi para ulama. Kata Nabi Muhammad, saya di zaman ala ummati, akan datang waktu kepada umatku yafirruna minal ulama, ada orang-orang yang gak demen sama ulama. Ibu ketemu orang-orang yang gak demen sama ulama? Ibu ketemu orang-orang yang gak demen sama kiai, gak demen sama habaib, gak demen sama ustazah, gak demen sama ustaz? Ketemu? Yang kalau disebut pengajian kayak alergi gitu. Yang kalau dengerin ceramah kayak nyari-nyari pembenaran gitu. Allah, siapa bilang kayak begitu? Terpinter ngomong aja tuh ustazahnya tuh. Ada yang begitu? Kalau diajakin jalan-jalan, pergi ke mall, ya ampun semangatnya luar biasa. Giliran diajakin ke pengajian, ada aja alasannya, ada. Kata Nabi Muhammad, akan ada tuh waktunya umatku ini ada orang-orang gak demen sama para ulama. Fa'ablahullah thalatha baliyat. Orang yang gak demen sama ulama, yang ulama bener ya Bu ya, yang ngenalin orang ke jalannya Nabi Muhammad, ngenalin orang kepada cinta Nabi Muhammad, ngenalin orang kepada Allah, ngenalin orang kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas, yang bener gitu. Ulama-ulama yang seperti ini dia benci, Allah akan kasih kepadanya 3 jenis bala. Apa tuh balanya? Yang pertama, rafa'allahul barakah min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Duitnya banyak Bu, tapi kurang aja. Duitnya banyak, tapi hidupnya gak pernah senang. Kurang aja rasanya. Ampe yang haram-haram aja dia mau. Bu, gara-garanya karena gak cinta sama ulama. Kalau kamu ngerasa usahanya tuh ada, tapi kok duitnya kayak nggak ada, coba inget-ingetin, udah cinta apa belum sama ulama? Kok kayaknya usaha nggak ada berkah-berkahnya ya? Tiap hari kerja, keringetan, banting tulang, semuanya udah dikerjain, tapi kayak duitnya kayak nggak ada aja gitu. Kayak buat ini nggak bisa, buat sedekah nggak bisa, buat itu nggak bisa gitu. Kayaknya duitnya tuh kepake buat hal-hal yang gak enak aja gitu. Nabrak orang, akhirnya bayar ganti rugi. Yang begini-beginian nih, saudariku sekalian, kenapa saya punya usaha hasilnya banyak tapi kayak gak ada keberkahan?
Coba lihatlah cara hidupmu. Mungkin dalam hatimu kamu benci terhadap para ulama. Hati-hati. Hidupnya bakalan jauh dari